Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah ke episode keberapa sudah nih kita loh? Sekian kalinya lah. Kesekian kalinya lah, mungkin 232 adalah loh. Belum. Habis dapat THR langsung libur seminggu. Kita mencerminkan sebuah komitmen. Tapi itu THR loh. THR semalam kita. Oh belum, semalam apa loh? Itu masih UHR. Oh UHR, belum T-nya lah. Belum T. UHF T-nya. Jadi alhamdulillah kita kemarin dapat THR lah dari Darul Quran Istiqomah. Walaupun kita bukan siapa-siapa loh di sini. Tapi alhamdulillah Darul Istiqomah bersahaja itu saya merasa terayomi. Tidak menyangka, saya terharu itu. Saking terharunya baharu-haru itu perasaan. Ini bukan atas dasar ini ustadz lain lah. Berarti atas maras saja lah. Atas maras jadi melihat bukan yang berdua nih. Langsung dibari THR juga. Lalu lalang di masjid lah. Tapi walaupun apapun itulah terima kasih dulu lah. Terima kasih untuk Darul Quran Istiqomah yang sudah memberikan kita THR loh. Masya Allah. Tapi itu bukan THR karena ada lagi. Oh gitu, iya. Ada lagi. Makanya kita harus tetap rajin stay di masjid. Itu santunan. Santunan bagi anak yatim piano. Anda belum, ente sudah. Alhamdulillah. Oke, apa yang hendak kita bicarakan nih? Nah, kita di sini baru ada Abi nih kita di sini. Nah, bicarakan apa kita? Ini sudah malam keberapa loh ya Ramadan? Alhamdulillah 25 update turun setiap hari itu. 25 jadi, lah. Malam ini malam ke-26 Ustaz. Malam ke-26. Jadi ini malam-malam di minggu terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi banyak nih persiapan kita menghadapi lebaran nih. Kira-kira apa aja hal yang kita gawi lah. Nah, tapi sebelum itu lu ya nari. Apa tuh? Aku anak Bokaya dulu. Nah, ada baju Khalid. Nah, ini produk asli dari Marakan Bandung Bang dulu bilang kali. Di jaret rambutnya. Ada sepeda anji. Oh iya. Tali sepatu di belakang. Malah. Ini jadi angkat nah. Kadang lu pakai baju nah ini ada baju Khalid dari Darul Quran Istiqomah. Ini produk asli dari Darul Quran Istiqomah. Khalid bukan Khalid bin Walid, bukan lah. Jadi Khalid ini adalah khodim lil masjid. Nah, jadi bagi siapa yang hendak menukar ini sudah dijual kan? Berapa itu? Sudah dijual kan ya atau belum kah? Belum dipasarkan. Belum dipasarkan. Belum dipasarkan secara umum. Ini umum. khususan untuk anak-anak yang berkhidmat di masjid. Jadi mereka memang dalam kategori Khalid. Kalau misalnya di Munzalan Pontianak tuh ada namanya ormas. Ormas ya. Orang masjid. Kalau kita di sini Khalid. Khodim lil masjid. Khodim lil masjid. Orang-orang yang berkhidmat melayani di masjid. Masya Allah. Ana benar tuh ya. Ente benar lah. Ana mulai subuh sampai sampuk subuh ya. Bapak. Mahayal lah jadi masjid. Apabila atau ke masjid ya. Pokoknya nong pindah baik-baik lah lalu diakui ya lah. Iya mau pindah buruk-buruk itu lu yang anak aja lah. Las tuh. Bukan saya. Terakhir. Lanjut lah. Okay. Jadi apa lagi? Kita mau membahas apa nih? Yang hendak kita takunakan tadi nah supaya bermanfaat, kadang berlalu begitu saja Ramadan ya. Kan karena nih biasanya ya kalau amaliyah di akhir Ramadan ini berkurang biasanya gitu. Biasanya. Apalagi bila sudah mendengar THR, baju hanyar, mall tuh mengeriau tuh. Kayak ente semalam juga lah. Ada, anak paling anti ke mall nih. Kenapa tadi? Duitnya kan tapi ada. Tapi anak free bang bila ke mall nih, free insya Allah. Free apa? Parking. Jadi lah kadang gitu. Apa ini Ustaz? Kira-kira atau yang maksud tegasan kita kaum milenial lah supaya milenial lah kepala 4 lain ulun maksudnya. Jangan diperjelas, jangan main umur lah. Kayaknya main umur ini bisa kerasis kan. Ibadahnya kan umur rasis. Ibadahnya kapal 4. Bukan kita seumuran. Menumah deh itu hal ente tuh haju berarti. Itu haju lah, kadang kita masih kepala 2-3. 3-2 atau balik-balik lah. Karena supaya anak muda nih semangat, entah itu itikaf, entah itu amalia, entah itu berkegiatan di Ramadan biar tetap nuansa-nuansa syar'inya dapat kayak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan sebenarnya ya bahwasanya kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Di penghujung bulan yang paling istimewa karena dilipat gandakan daripada pahala, dan kita sebenarnya sedang dididik, didoktrin di bulan Ramadan ini untuk bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak sudah yang kita bisa tahan.
Jadi tarbiyah Ramadan itu adalah bukan seberapa banyak yang mampu kita gapai, tapi seberapa banyak yang sudah bisa kita tahan. Itu tarbiyah Ramadan. Dan tidak ada jaminan bahwasanya tahun depan kita masih berjumpa dengan Ramadan. Tidak peduli umur usia, bisa jadi Mas Palu yang duluan. Bisa jadi Mas Palu yang duluan. Bisa jadi saya yang duluan mengangkatkan keranda jenazah. Nah itu sih. Kebulik-bulik aja. Jangan kita masalah kematian, insya Allah. Insya Allah berdudi-dudi aja. Kena gair banget. Enggak, ini jadi kenapa kok tadi disampaikan Om Ijo bahwasanya di sini itu ada program Khalid, karena memang Pondok Darul Quran Istiqomah masih belum punya faslun nihayah, belum ada anak-anak angkatan yang paling tinggi untuk persiapan lulus SMA gitu ya, belum. Baru kelas 1 SMA sederajat. Jadi anak-anak itu siapa kemarin yang mau udah perpulangan tanggal 17 Ramadan, kita list siapa yang mau khidmat di masjid. Nah, siapa-siapa mereka maka kita kasih hadiah. Nah, hadiahnya salah satunya adalah juga dikasih kaos. Kaos Khalid Khadim lil Masjid. Jadi patut dikira ya, dilihat bahwasanya satu dan di antara 7 golongan yang nanti dapat naungan la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Rajulun, seorang anak muda yang tertaut hatinya dengan masjid. Masya Allah. Berat sekali, apalagi di akhir-akhir gini Mas Palu. Ya. Mas Palu bilang tadi kan THR udah turun. THR itu kan Perdana Menteri ke-6 Indonesia yang mencetuskannya itu kan dari Partai Masyumi. Sejarah THR itu. THR itu sebenarnya bukan tunjangan hari raya, tunjangan nanti dia bayar dicicil setiap bulannya dari Pak kalau tidak salah Pak Sukirman ya. Jadi kata Pak Sukirman ini tunjangan. Jadi nanti 11 bulan berikutnya itu bisa dicicil kayak gitu. Tapi kenyataannya kalau tidak khilaf sekitar tahun 1994 ini menjadi kewajiban dan akhirnya seluruh perusahaan pun kan diaplikasikan untuk itu. Jadi sebenarnya juga itu kan menjadi tradisi ya, adatun. Jadi tidak ada sebenarnya di dalam Islam itu adat atau kebiasaan serba baru, baju baru, peci baru, sendal baru, sepatu baru, atau mudik apa macam. Itu kan kita kenal juga di tanah-tanah Nusantara saja ya. Betul. Artinya di tempat kita saja. Nah, belajar daripada itu harusnya kita bukan mempersiapkan Lebaran dengan seksama, tapi harusnya mempersiapkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini lebih seksama. Kita lihat semakin bertambah hari di bulan Ramadan, semakin kosong masjid dan musola dan surau. Betul tidak? Fenomena. Dan ini rasa-rasanya dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Maka apakah kita tergolong daripada golongan yang sedikit atau golongan yang banyak? Izin Allah, kita kemarin sama Mie, saya diantarkan sama Mie juga ada acara di Banjarbaru, kami di Masjid Munzalan. Itu selepas itu karena kita bawa anak-anak kan, dan kebetulan istri juga sedang berhalangan, jadi kita tidak apa-apa sekalian ada yang dicarikan buat anak-anak juga. Udah mereka naik mobil sendiri ke mall. Kita tuh Mas Palu itu antri buat mau keluar aja, mau jemput mereka tuh 1 jam. Lebih kayaknya. Lebih 1 jam itu buat antri keluar aja. Saking manusianya full bludak. Masjid tambah kosong. Ini fenomena yang terjadi setiap tahun. Pertanyaan besarnya, kita tuh masih belum pakai rasa menikmati ibadah di bulan puasa. Artinya it's something wrong with us, bukan kita, ya, bukan nunjuk si pulan. Ini semua fenomena kita semua. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan? THR udah turun apa macam untuk beli belanja ini sebagainya. Apakah itu menjadi hal yang paling fundamental dalam kehidupan? Toh juga baju juga masih lengkap kok. Betul. Masih banyak. Ini kan adat saja, adat kebiasaan yang diciptakan sendiri. Harusnya kalau mau menyambut hari raya, saya teringat dengan satu cerita. Tatkala Sayyidina Ali karamallahu wajhah di akhir-akhir bulan Ramadan, beliau bersama istrinya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu berbagi Mas Palu, memaksimalkan potensi yang masih tersisa di bulan Ramadan. Itu berbagi sehabis-habisnya. Ternyata pas hari raya
Itu sahabat yang tiba-tiba berkunjung ke rumah beliau tuh menangis. Kenapa menangis? Karena ternyata beliau sekeluarga tuh makan roti busuk dan kurma yang hampir busuk. Udah berjamur rotinya. Itu menangis sahabat tuh, langsung lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kan datang. Ditanya, apa yang terjadi dengan kehidupan engkau? Katanya Sayyidah Fatimah, ini kebetulan namanya sama dengan istrimu ya. Masya Allah. Jika Sayyidah Fatimah Zahra, ini yang dilakukan oleh suamiku dan kami ridha sebagai keluarga. Suamiku seakan-akan malam tadi, hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, seakan-akan beliau adalah seorang yang paling kaya seluruh Madinah nih. Berbagi habis. Padahal untuk makan dia tidak cukup. Itu betul-betul orang yang begitu paham. Maka kata Nabi SAW, wajarlah kalau kalian ini dirindukan surga. Surga yang rindu lah. Wajarlah kalau mereka dirindukan surga. Merindukan surga. Kalau kita nih, kita yang rindu surga. Kita nih surga nggak jelas, neraka hati bikin was-was, sholat nggak tepat waktu, kadang juga bolong-bolong, berharap surga takut neraka. Masya Allah, nggak ada rasanya, nggak pantas rasanya. Lalu kita banyak membaca sirah, kita banyak kalau misalnya kita baca manaqib para orang-orang yang soleh, itu mengingatkan, menggugah hati kita untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelum kita. Nah seperti itu kira-kira. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengisi sisa-sisa waktu, detik-detik. Saya bilangnya lebih detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan nih. Malam besok, malam 27, Masya Allah. Malam 27, kata Habib Umar bin Hafidh, kalau misalnya malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat, maka dia punya potensi paling besar untuk turun Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan yang nonton, kalau bisa langsung diupdate aja langsung, apakah? Dikit aja, apa-apa, langsung update aja. Kemudian siapa yang nonton, maksimalkan betul. Jangan sampai lepas sholat Isya berjamaah, tarawih jangan lepaskan. Lepas tuh subuh jangan lepas berjamaah. Itu aja diamalkan. Ya kalau bisa tambah sholat qiyamul lailnya lebih baik. Kalau bisa tambah tadarus Al-Qur'annya jauh lebih baik. Tapi minimal itu aja. Sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah. Tarawih ini jangan ditinggal kalau bisa. Tapi ini kan saya kalau misalnya nggak ditinggal ini, nggak boleh ditinggal sama sekali ini, seakan-akan mewajibkan, enggak juga, karena hukum tetaplah hukum, dia tetaplah sunnah gitu. Minimal sekali. Ini luar biasa terawihnya di bulan Syawal. Saking tidak meninggalkan terawih tahun kemarin lah. Betul. Masya Allah, luar biasa. Kan bersama Anda itu. Oh iya. Ada karep mau tenan. Oke lanjut. Ya begitu kira-kira gambaran kecilnya supaya kita memang bisa memaksimalkan betul, bukan malah mengisi soft-soft yang sudah penuh di mall, tapi harus mengisi soft-soft yang kosong di masjid dan musola yang sudah mulai kosong tadi. Nice. Itu keren tuh. Berarti tadi memperbanyak amaliyah di bulan di hari detik-detik akhir Ramadan. Bukan memperbanyak belanjaan di detik-detik akhir Ramadan. Lawan perbanyak sedekah. Perbanyak tadi yang pasti tarawih ini biasanya memang malam-malam terakhir ini memang berat. Tambah sepi. Nah, tambah sepi. Karena pikirannya itu sudah hari raya. Harus berbaju hanyar lah. Coba pikir. Kalau kita nih buka bersama, saya sering bilang kan tuh kan di awal kemarin juga, ini fenomena buka bersama. Saya bilang bukan buka bersama, tapi pamer bersama. Betul. Iya. Pamer HP keluaran terbaru, pamer motor keluaran terbaru, ini iPhone 13. 13 kali bayarnya. Gak usah curhat. Ada. Gak usah curhat. Iya, ada. Siapa tuh? iPhone 13 terbaru. 13 apa? 13 kali bayarnya. Kira tiba bayar DP sekali, 12 bulan berikutnya gitu ya. Pengalaman. Lah kok curhat di podcast ini. Kira 13 Pro Max. 13 nah, ya kalaupun mampu enggak masalah, tapi kan kadang-kadang kan berbeda. Jadinya kan jadi jadi ajang, bukan buka bersama tapi jadi pamer bersama. Banyak mudaratnya. Begitu juga sebenarnya pas waktu di hari raya. Hari raya itu kan apa sih? Kita nih kayak anak kecil aja kan. Datang nanti ke tempat sipulan, tempat saudara,
Kita seakan-akan nih pakai baju, itu mereknya ini branded nih apa macam. Seakan-akan apa ya mau pamerkan tuh apa juga. Begitu hampanya umat Nabi Muhammad SAW nih, sehingga kita tuh tidak bisa menerapkan. Sebenarnya itu kan hari fitri, hari bahkan diharamkan untuk berpuasa. Maksudnya menyenangkan makan makanan yang mungkin bisa jadi kita juga tidak senang dengan makanan yang disiapkan ya. Kita makan dengan menggembirakan hati yang menyiapkan. Habis itu juga kita bagaimana supaya mensucikan hati, melapangkan diri, melapangkan jiwa. Mungkin pernah tak bertegur sapa, hari itu yang terbaik untuk tegur sapa. Tak perlu juga, tak perlu juga kita angkat-angkat diri. Ya, tidak perlu angkat-angkat diri, nggak perlu juga untuk nonjol-nonjolkan diri. Apa untungnya? Itu memiliki sebab piraga sugih apa macam marah karena orang bepenak butang ada duitnya apa sama aja kita ujar. Nah, mau hendak nabi cungo makanya. Bakawan anak butang lah. Kayak gimana ngajar. Sama aja kita yang menangis bersama kita. Ujar. Ada sesuai gambar ulang. Ya, saya kenal Mas Parul. Saya kenal dengan seorang sahabat. Izin Allah, beliau diberikan kemampuan untuk menjaga diri di dalam kesederhanaan. Sederhana betul. Jadi sebulan itu minimal 500 juta sedekahnya. Minimal. Masya Allah. Dan itu Ana benar. Jangan 500 ribu, bukan 500 ribu. Bukan 500 juta minimal sebulan. Sedekahnya itulah. Sedekahnya, belum zakatnya. Belum zakat lah. Waduh. Masya Allah. Itu bayar tuh rasa keluarga. Keluarga adalah rasa keluarga langsung. Apakah kita juga langsung berubah hati juga berteman dengan orang yang kaya? Makanya kan Guru Zuhdi kan ingatkan kita, nak, ikam menghormati orang karena hartanya sepertiga iman malacung bintare. Artinya apa? Kita hormat kepada orang bukan karena kayanya tapi karena kebaikannya. Apa dia harus baik ke kita? Tidak, jawabannya tidak wajib, tidak harus kebaikan itu kepada siapapun. Tapi dikala kita melihat kebaikan dari diri orang lain, maka harus menjadi ibrah untuk kita meniru kebaikan itu dengan kadar kemampuan yang Allah titipkan kepada kita. Macam itulah. Betul sekali. Ya, jadi jangan sampai malam macam ini kan, kita bisa aja kan pulang ke rumah. Ini kan malam jam berapa nih Mas Paul? Jam 10. 10. Lepas sholat tarawih, alhamdulillah sholat tarawih ya. Alhamdulillah 23 ya. 23 rakaat atau enggak? 23. Jadi 2 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat witir. 3 rakaat witir. Jadi 23 aja. Sembayangnya tarawihnya berapa rakaat? 23 aja. Ya. Aliran hanya 23 bukan 23 lah. 23 rakaat 2 tarawih. Jadi orang pendudian datang sudah sekalinya 2 rakaat aja tarawihnya, 3 rakaat witirnya, 23 aja pada. Ketahuan pulang. Ketahuan. Ya begitu. Pengalaman Zidin sekolah ya. Jadi 10. Kacau nih. Jadi kita kan jam 10 macam nih kan. Kalau misalnya sampai rumah kira-kira yang dipegang apa? HP kan? Betul. Apa lagi? Bini. Kasian jomblo tuh. Kok kan melihat sih? Kasian jomblo. Jomblo langsung aja nih. Pokoknya jomblo yang amun misalnya hendak menjujur tuh gampang caranya. Tapi irit dan menabung. Caranya kayak apa? Cari haul banyak-banyak, cari datangi kesaruan banyak-banyak. Nyaman tak irit, makan malam tuh terjaga kan. Berarti harus update nih lah. Update harus. Di mana saruan di kampung malam ini? Itu orang pengantenan kan baju juga pakai baju bermodal baju sesirangan aja. Datang assalamualaikum, minta Kada keluar pulang, duit makan lah. Bisa Sidin lah pengalaman kira-kira tahun itu yakin mana. Kamu ceritakan pengalaman mulai. Iya, ceritakan pengalaman. Patuh lah mulai lagi halus lah. Iya. Wadah bahari bang lah. Mulai anak sudah lahir, menanya lahir sudah patuh. Asal, jadi berbagai macam trik bagi para jomblo tadi untuk mengisi Ramadan tadi. Salah satunya adalah mencari selamatan di malam hari. Rancak-rancak datang ke saruan. Karena bapak dibuncu-buncu, yang penting ya kalau makanannya keluarnya juga tak. Lanjut lah. Oke. Nah jadi ini ada lagi Ustaz Tena. Misalkan kita yang tadi bicara masalah baju hari raya. Itu kan ada terkait
terkaitan dengan diri self reward. Kan orang tuh ya kalau ini bahasa Self reward. Bahasa anak-anak ini lah. Kita kan hendak juga nih baju hanyar, apalagi hendak juga berbrand. Aku mampu aja nih. Nah itu apa ya lah tepatnya kayak apa dengan kondisi kita yang seharusnya berbagi lebih atau memang kalau memang kemampuannya nggak ada masalah kalau lah. Ya, jadi kan ada takaran untuk apa namanya Self reward tadi. Bahasanya tuh self reward. Artinya kan memberi hadiah untuk diri sendiri. Ini mungkin bagi kita ini kadang-kadang kan suka sekali menghadiahi kita. Artinya kamu sudah berupaya sekuat tenaga. Ya. Kamu juga patut untuk berbahagia. Nah, bahagianya ini dikala dia self reward itu rentan sekali menjadikan dirinya ingin lebih dari yang lain. Paham ya? Kalau dia branded itu boleh enggak? Boleh. Boleh. Boleh, cuman ada batasnya. Saya juga kadang-kadang ada pakaian yang branded. Ya. Cuman dikasih orang. Mereknya Casio mah. Apa itu? Kasih orang. Kasih orang. Kalau Kasiman. Apa itu Kasiman? Kasihan. Casio. Jadi mereknya dikasih orang. Apa macam tuh dikasih. Alhamdulillah. Awal mula dulu waktu masih usaha kayak gitu juga loh. Kayaknya bajunya bagus. Kalau enggak pakai baju yang mahal nih rasanya kok gatal. Macam-macam lah ya. Akhirnya kan kita melupa dengan target. Makanya kalau misalnya kita ingin untuk kehidupan pasti cukup, tapi untuk gaya hidup pasti tidak cukup. Pasti tak cukup. Kalau kita targetkan untuk gaya hidup pasti tak cukup. Kalau sudah terbiasa dengan self reward, maka yang terjadi dia akan mendapat kebahagiaan apabila dikala ada tanda kutip apabila saya mendapatkan A, mendapatkan B, bisa bepergian ke A, bisa bepergian ke B, itulah yang menyebabkan saya bahagia. Ini berat. Selalu ingin jadi. Iya, selalu ada target. Iya. Akhirnya kan dia menganggap ini hal yang sangat lumrah di dalam kehidupan. Dikala dia membenarkan sesuatu itu, maka akan berdampak di dalam kehidupan secara kehidupan agamanya. Maka sebenarnya yang paling baik seperti apa? Ya, kehidupan kita sudah tercukupi, makan, minum, sandang, pangan, papan untuk anak, keluarga tidak tercukupi. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita lakukan yang terbaik, kalaupun ada lebih kita belikan, kalaupun tidak ya tidak masalah. Yang penting setiap hari targetkan untuk bersedekah. Setiap hari. Setiap hari. Betul, nah setuju. Kami punya guru, kasih tirakat. Kau pilih, kata beliau, kepada murid beliau. Setiap hari kau harus sedekah. Sekedar kemampuanmu. Berapa kemampuan? Akhirnya murid tadi dia bersedekah. Awal mula dia berat. Awal mula kemampuan dia rasanya udah 20, tapi rasanya nikmat betul 50. Akhirnya self rewardnya tak terpikir lagi. 50 akhirnya bisa 100, kadang-kadang sampai 1 juta apa macam. Dia dapat itu bukan untuk dirinya lagi. Self reward dia adalah memikirkan orang lain. Dikala dia sudah bisa mendedikasikan dirinya untuk kehidupan akhiratnya, itulah self reward sesungguhnya. Nah itu tuh, itu yang sulit itulah. Anda benar pula. Koyonya. Ada untuk kebaikan itu harus kita akui. Artinya keinginan kuat. Iya. Walaupun beluman lah. Walaupun belum. Arahnya kan ke sana. Iya betul. Insyaallah ya. Itu pengalaman dari kawan, dari guru yang mengajarkan betul bagaimana supaya si Fulan ini mendapatkan rasa di dalam self rewardnya. Jadi dia sudah menghilangkan aku di dalam dirinya. Akhirnya apa? Tiap hari dia bersedekah. Awal mula itu saya ceritakan tadi 20 ribu, 50 ribu. Akhirnya dia rasa nih tidak beli baju, tapi lihat kegembiraan orang lain tatkala orang yang sangat membutuhkan dia bantu setiap hari. Akhirnya Allah limpahkan rezeki yang melimpah ruah yang banyak kepada dia. Itu luar biasa. Kalau orang-orang yang masih self reward masih coba lihat kehidupannya pasti sulit. Dan untuk dirinya sendiri pasti sulit hidupnya. Jamin bayar pajak motor mobil aja nggak bisa. Nah, kenapa pula? Jadi oke, kita ke tema selanjutnya. Nah itu dasar bujur. Karena kalau kita mengiringi brand ini update lagi. Tidak ada habisnya. Betul sekali itu. Tidak ada habisnya. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini anggap saja saya lagi nyiram air laut. Kalau ada rasa pedih berarti ada luka.
Ada pindah pade kan rasanya? Kan ada. Karena Iyalah. Karena kena air laut. Air garam. beliong masalah. Liung. Menahan nih benar rupanya mulai tadi. Karena sakit kada aja. Kira-kira demikian. Oke, ada lagi yang ditakunakan loh? Sudah mungkin itu. Sudah cukup lah. Aku buat Ya ini terakhir saya sampaikan kadang-kadang kan di Lebaran biasanya tuh mau cupel-cupelan lah ya. Cupel. Kupel baju-baju kupel gitu Kalau baik kupel mung. kupel. Oh, tuh kupel. Oke. Mau kupel-kupelan apa macam. Iya kalau kok mampu enggak masalah lah. Tapi kalau enggak usah dipaksakan lah. Apalah. Mengkau mau jadi karyawan toko kah? Kupel-kupel. Kupel-kupel lah. Enggak apa-apa. Baju yang ada bersihkan, patutkan, wangikan, kalau ada wanginya ya sudah. Beres. Enggak mampu beli parfum yang mahal, pakailah pengharum ruangan ya, taruh dikit-dikit. Campur ya pewangi. Intinya jangan beratkan diri kita dengan hal yang berkaitan dengan gaya hidup. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa. Mr. Ayi. Jadi luar biasa kita malam ini lah. Ini kenapa jadi di pagi malam? Karena minum tadi. Kalau dikira orang siang ya. Karena puasa juga orang. Kenapa? Kita harus memberikan sebuah tanda tanya kepada pemirsa. Oh gitu lah. Jadi buat para pemirsa yang pengen nanya-nanya lah, kita persilakan untuk tulis di komen. Ya. Ataupun di Instagram kita pribadi masing-masing. Gitu kalau bisa di komen aja lah, di komen. Pertakunan apapun, insya Allah pasti kita akan jawab. insya Allah. Nah insya Allah. Cukup sekian episode kali ini, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.